Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi Pagi, Bu. Bu. Masya Allah, semangat semuanya pada hari ini. Baiklah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi berkah. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Ketua kelas, apakah hari ini hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, anak ibu sehat-sehat semua ya. Untuk mengawali hari kita pada pagi hari ini, ibu punya satu quotes. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Oleh karena itu, kita harus selalu semangat belajar, semangat hidup, semangat membantu orang tua, semangat mengejar cita-cita. Masya Allah. Pada minggu sebelumnya, kita sudah membahas apa itu sistem ekskresi. Apakah ada yang masih ingat? Nah, sistem ekskresi adalah sebuah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme oleh tubuh yang bersifat racun atau toksik. Apabila zat ini tidak dikeluarkan oleh tubuh, maka akan menumpuk dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Zat ini bisa berupa karbon dioksida, urea, ion anorganik, keringat, dan segala macam zat-zat berbahaya bagi tubuh. Setidaknya manusia memiliki 4 organ ekskresi. Apa saja? Ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Nah, 4 organ ini memiliki fungsinya masing-masing. 4 organ ekskresi pada tubuh memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, ada ginjal, yaitu mengeluarkan cairan berupa urin. Yang kedua, ada paru-paru, mengeluarkan karbon dioksida yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Yang ketiga, ada hati. Hati mengeluarkan mineral urea di dalam tubuh yang sangat berbahaya. Yang keempat, yaitu kulit, mengeluarkan cairan berupa keringat. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara ginjal menyaring darah sehingga dapat membentuk urin. Baiklah, untuk menjelaskan bagaimana mekanisme ginjal membentuk urin, Ibu akan menampilkan sebuah video animasi dan Ibu akan menjelaskannya. Mohon didengarkan ya. Proses pembentukan urin melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi terjadi di badan Malpighi. Plasma darah dan zat lainnya akan disaring di glomerulus yang terdapat di dalam badan Malpighi. Setelah disaring, kemudian darah akan keluar melalui vena ginjal atau vena renalis. Hasil saringan ini kemudian akan masuk ke kapsula Bowman. Hasil dari saringan ini disebut urin primer atau filtrat glomerulus. Urin primer mengandung air, protein, ion anorganik, glukosa, dan urea, serta asam amino. Glukosa, ion anorganik, dan asam amino masih diperlukan oleh tubuh sehingga zat ini diserap kembali oleh tubuh dan tidak dibuang bersama urin primer. Kemudian maksud pada tahapan yang kedua yaitu reabsorpsi. Urin primer akan mengalami reabsorpsi di tubulus contractus proximal dan lengkung Henle. Proses pada tahapan ini dilakukan oleh sel-sel epitelium di seluruh tubulus ginjal. Banyaknya zat yang direabsorpsi tergantung oleh kebutuhan tubuh saat itu.
Nah, zat-zat yang direabsorpsi yaitu berupa garam atau NaCl, asam amino, dan juga glukosa. Semua zat ini masuk ke dalam pembuluh darah di sekitar tubulus. Kemudian setelah tiba di lengkung Henle, volume filtrat ini cenderung berkurang. Nah, hasil dari reabsorpsi ini dinamakan urin sekunder atau filtrat tubulus. Kandungan dari urin sekunder adalah air, garam, urea, dan cairan empedu yang berfungsi untuk memberi warna pada urin dan juga bau pada urin. Kemudian masuk pada tahapan ketiga yaitu augmentasi. Urin sekunder akan masuk ke dalam tubulus contractus distal untuk mengalami penyerapan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh dan kelebihan air sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Nah, urin dari tubulus contractus distal ini atau urin sesungguhnya akan turun ke saluran pengumpul atau tubulus kolektivitas. Nah, dari tubulus kolektivitas urin akan dibawa ke pelvis venalis lalu ke ureter, lalu menuju kantong kemih atau vesika urinaria. Nah, begitulah tahapan-tahapan pembentukan urin. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya atau tidak mengerti dengan apa yang telah Ibu jelaskan dengan menggunakan animasi ini? Nah, kalau diam saja berarti tidak ada ya. Sudah mengerti semuanya? Jika tidak ada yang bertanya, maka Ibu yang akan bertanya pada kalian. Kira-kira apa yang akan terjadi jika kita sehari-harinya kurang mengkonsumsi air putih? Kira-kira bagaimana urin yang akan terbentuk nantinya jika kita kekurangan air? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Nah, silakan. Jika kita kurang mengkonsumsi air putih, maka urin kita menjadi kuning pekat karena kurangnya cairan di dalam tubuh. Ya, sudah bagus ya Ayu, kamu sudah berani menjawab. Namun, apa hubungannya antara kurang mengkonsumsi air putih dengan pembentukan urin dan ginjal di dalam tubuh? Wah, tidak apa-apa kalau tidak bisa. Sudah bagus, Ayu sudah berani menjawab ya. Tepuk tangan untuk Ayu. Jadi, kekurangan mengkonsumsi air putih akan menyebabkan peningkatan zat urobilin, yaitu zat yang memberi warna pada urin, sehingga urin akan berwarna lebih pekat dan berbau menyengat. Maka dari itu, kita harus mengkonsumsi banyak air putih, minimal 8 gelas atau 2 liter per hari agar urin kita sehat. Selanjutnya, Ibu akan bertanya lagi, apa kira-kira yang akan terjadi jika kita sering menahan buang air kecil? Pasti banyak nih kan yang sering menahan buang air kecil. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Nah, silakan. Menahan buang air kecil dapat mengakibatkan infeksi pada kantung kemih. Selain itu, urin akan menumpuk di kantung kemih dan membengkak. Otot kantung kemih akan melemahkan, sehingga lama-kelamaan jika merasa ingin buang air kecil, kita tidak akan bisa menahannya lagi. Wah, bagus sekali ya. Jadi, apa hubungannya dengan ginjal kita? Hubungan menahan buang air kecil ini dengan ginjal adalah zat sisa metabolisme akan menumpuk di ginjal dan mengeras, sehingga berisiko menyebabkan penyakit batu ginjal. Selain itu, fungsi ginjal pastinya akan terganggu karena ginjal tidak bisa lagi menjaring racun dalam darah dan limbah dari tubuh untuk dikeluarkan. Wah, luar biasa sekali ya jawaban dari Barik. Beri tepuk tangan.
Baiklah, Ibu rasa semuanya sudah mengerti ya tentang bagaimana proses pembentukan urin di dalam ginjal. Nah, apakah ada yang bisa memberi kesimpulan pada hari ini? Saya Bu, Ya, silahkan. menurut saya kesimpulan pada hari ini yang pertama, salah satu organ sistem ekskresi tubuh adalah ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dan membuang sisanya dalam bentuk urin. Proses pembentukan urin ada 3 tahap, yaitu tahap filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Bagus sekali ya. Namun, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, silahkan. Saya ingin menambahkan Bu, proses pembentukan urin ada 3 tahap, yaitu filtrasi yang terjadi di badan Malpighi, tepatnya di glomerulus menghasilkan urin primer, reabsorpsi yang terjadi di lengkung Henle menghasilkan urin sekunder, dan augmentasi yang terjadi di tubulus distal menghasilkan urin sesungguhnya, dan akan dibawa ke kantong kemih. Luar biasa, mantap dan semangat ya anak-anak ibu semuanya. Baiklah, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu punya satu tugas untuk kalian. Nah, kalian harus membuat alat peraga atau semacam bentuk 3 dimensi bagaimana proses terbentuknya urin oleh ginjal. Nah, yang paling kreatif, yang paling bagus, alat peraganya akan kita pakai di labor dan kita pakai untuk pembelajaran selanjutnya atau untuk tahun-tahun setelah ini. Oke, waktu pengerjaannya dikerjakan selama 10 hari. Kerjakan sebaik mungkin ya. Baiklah, pertemuan hari ini Ibu sudahi. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat dan berkah untuk orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.